Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi yang baik, yang cerah ini, kita bertemu kembali dalam acara Lentera Penyuluh Agama Kristen di Kabupaten Karanganyar. Bersama kami ada Bapak Kiswanto yang akan menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh hambanya. Tentunya kita semua akan diberkati oleh Tuhan melalui pemaparan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Kis, terima kasih sudah datang pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Kis? Baik, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema tentang hidup rukun. Nah, ini bagus Bapak Kis ya. Jadi kayaknya ini menarik. Sering kita dengar, tapi sulit dilakukan. Oleh karena itu, saudara pendengar Radio Rasinda, dimanapun Anda berada, kita akan bersama-sama menyaksikan, mendengarkan, dan belajar, akan sharing tentang hal itu. Kepada Bapak Kis, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Nadio. Mohon izin saya buka waktu saya. Salam, selamat pagi para pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya Kiswanto dan dengan Bapak Sunadio dari acara Lentera Penyuluh Agama Kristen Kabupaten Karanganyar. Pagi hari ini kita akan membahas tentang hidup rukun. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sunadio, situasi saat ini memang sangat luar biasa. Tidak enak bagi kita, mungkin dari lingkungan, dari situasi-situasi di pemberitaan media, di sosmed, semuanya seakan-akan menandakan bahwa hidup rukun itu sesuatu yang sulit. Tapi marilah saat ini kita bersama-sama membahas dan juga merenungkan tentang hidup rukun. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena kita berada di negara Indonesia. Di Indonesia ini ada semboyan atau moto, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini semboyan yang luar biasa yang sudah ada sejak zaman dulu hingga saat ini, dan saya rasa semboyan ini memang sangat pas untuk Indonesia karena dari Sabang sampai Merauke kita tahu ada berbagai macam banyak suku, bangsa, bahasa yang mereka semua berbeda-beda. Tetapi dengan moto Bhinneka Tunggal Ika ini kita disatukan sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia. Di samping saya bisa dilihat ini sebuah gamelan, di mana gamelan ini menggambarkan suatu keharmonisan. Alat ini jika dimainkan meskipun bermacam-macam jenisnya, tetapi ketika dimainkan akan menjadi sebuah lagu yang luar biasa, yang ada yang bisa dinikmati orang dan juga bisa membuat kita teduh, damai, nyaman. Jadi ini sebuah gambaran atau ilustrasi yang bisa disamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Oleh karena itu kita memang harus bersyukur sebagai bangsa Indonesia mendapat suatu hal yang luar biasa, itu moto Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. Disitulah sebenarnya letak dari kerukunan di Indonesia terjadi. Namun belakangan ini kita tahu ada hal-hal yang mulai menggerus,
yaitu terutama tentang sekarang ini medsos dari dunia digital, dunia elektronik, khususnya di seperti internet atau yang bisa dengan mudah menyebarkan isu-isu yang merentangkan bangsa. Ya. Padahal ya betul, belum tentu benar. Itu semua terjadi karena apa? Karena orang-orang itu bermacam-macam sehingga mereka punya perspektif, punya pikiran yang berbeda-beda dituangkan di media dan itu ditonton oleh seluruh orang Indonesia. Dan ada dua hal Pak Nadia yang sebenarnya kalau kita lihat sebagai masalah bagi bangsa Indonesia yang itu sumber masalah sebenarnya bagi kita di dalam kerukunan di Indonesia. Yang pertama itu isu tentang radikalisme. Oh gitu ya Pak? Iya, radikalisme itu pemahaman agama yang salah sebenarnya. Mereka memahami agama dengan salah sehingga menciptakan suatu suatu keadaan atau suatu keinginan untuk menjalankan agamanya itu padahal itu salah. Dan itu digambarkan dengan radikalisme. Radikalisme itu sesuatu yang radikal, istilahnya ekstrim. Jadi mereka mengatasnamakan agama untuk memecah belah bangsa, untuk menghancurkan bangsa. Jadi itu yang sebenarnya menjadi masalah saat ini. Dan yang kedua, kita tahu sekarang ini mendekati mau pemilu. Mau pemilu itu mesin politik digerakkan. Kita tahu kan politik itu apa? Politik itu menghalalkan segala cara untuk memenangkan mereka. Iya. Dan kita tahu Tujuannya. tahun sebelumnya, tahun 2019 itu politik identitas. Itu yang mereka menumpangi politik untuk memecah belah bangsa. Iya. Itu yang terjadi. Jadi dua hal ini yang sebenarnya merusak bangsa kita dari kebinekaan. Namun sebagai orang-orang percaya kita harus bisa melihat situasi ini dan kembali pada firman Tuhan. Iya, betul. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, sudah didamaikan Tuhan, berarti setiap kita mempunyai damai sejahtera. Jadi kerukunan sebenarnya, kerukunan itu adalah hubungan yang baik, yang harmonis, meskipun itu di dalam perbedaan. Itu artinya rukun. Jadi kalau kita meskipun di dalam situasi yang berbeda-beda, kalau kita sudah menerima damai sejahtera Tuhan, otomatis itu akan terpancar keluar sendiri. Dan itu kita menjadi orang-orang yang rukun. Ada beberapa hal yang memang terjadi saat ini, meskipun di antara orang Kristen juga kadang ada yang tidak rukun, Pak. Iya. Ya, Pak. Betul. Itu kadang mereka karena itu tadi pemahaman agama yang salah. Yang mungkin yang kurang juga. Iya, yang kurang, yang salah, atau iman yang dangkal gitu. Jadi mereka bisa menyebabkan suatu yang terjadi perpecahan di dalam sebuah gereja. Jadi itu permasalahan yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu pemahaman tentang agama itu bukan hanya di gereja, Pak, tetapi juga di komunitas-komunitas yang ada. Sehingga melalui komunitas ini terjadi yang namanya moderasi beragama. Disitulah terjadi suatu kerukunan yang tercipta di dalam suatu gereja itu maupun di antara gereja-gereja itu. Jadi bisa hidup rukun, damai, meskipun berbeda. Iya. Jadi itu artinya rukun adalah hubungan yang baik, harmonis, meskipun di dalam perbedaan. Dan tadi dari awal saya katakan kita sangat bersyukur karena kita hidup di Indonesia yang memiliki moto Bhinneka Tunggal Ika. Dan sebenarnya tadi saya katakan hidup rukun pertama itu adalah dari pribadi masing-masing yang sudah menerima
pendamaian dari Tuhan. Dia memiliki damai sejahtera. Selanjutnya, rukun itu terjadi di dalam keluarga. Jadi setelah pribadi itu memiliki damai sejahtera, memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, selanjutnya di dalam keluarga. Ya, karena dengan keluarga yang harmonis, yang rukun, maka akhirnya di masyarakat juga terjadi keharmonisan. Karena kita tahu kalau keluarga ada masalah, itu efeknya juga ke masyarakat. Gitu. Jadi kalau pribadi sudah damai, kemudian di dalam keluarga damai, akhirnya di masyarakat juga damai. Jadi unsur utama dalam kerukunan adalah memang ada unsur-unsur yang patut kita renungkan. Yang pertama itu memang harus ada saling menghargai, menghormati. Ya, betul. Jadi ketika orang pertama menerima damai sejahtera dari Tuhan, dia didamaikan dengan Tuhan, orang itu akan menghormati, sangat menghormati Tuhan. Dan ketika pribadi itu sudah menghormati Tuhan, mereka tahu bahwa dirinya di dalam keluarga juga adalah saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain, tidak merendahkan satu dengan yang lain. Itu baru dalam lingkup keluarga. Kemudian dia akan juga menghormati tetangga, orang-orang di sekitar, lingkungan. Jadi itu ada urutannya, Pak. Jadi tidak serta-merta rukun itu terjadi dengan sendirinya. Itu terjadi dari pribadi ke keluarga, ke masyarakat, atau ke gereja juga. Jadi ini kuncinya adalah dari diri sendiri dulu. Iya, Kita lakukan sama Tuhan baik. betul. Kita diperbaharui lingkungan, Iya. tentunya melalui sikap-sikap yang baru. Ya, kita percaya pada Tuhan. Kemudian sikap itu harus kita tularkan ke keluarga kita. Jadi contoh teladan bagi anak-anak kita, istri, kemudian juga harus ke lingkungan sekitar kita, di mana kita berada. Iya, Maka betul. firman Tuhan memang tepat, Bapak. Ada Iya. mengatakan bahwa kita itu harus jadi Garam dan terang dunia. dunia. Memang Betul, itu iya. luar biasa. Ya, firman Tuhan memang sangat indah ketika kita mau merenungkan, mendalami gitu. Ketika Tuhan berfirman, jadilah garam dan terang dunia, Ya, itu bukan hanya sebatas yang literasi kita baca, Iya. tapi itu kenyataan. diwujud nyatakan, Dinyatakan di dalam harus gitu. pribadi, keluarga, masyarakat, gereja. Ya. Sehingga damai itu betul-betul dirasakan. Memang harus Iya. dirasakan. Iya, betul. Oke, Bapak. Demikian sebenarnya juga dengan kalau digambarkan dengan kerukunan antar umat beragama. Iya. Dari awal saya katakan pengertian atau iman yang gagah dari suatu dari umat beragama itu sangat mempengaruhi kehidupan. Betul. Jadi kalau dibilang bisa rukun antar umat beragama, ini karena orang-orang yang mendalami agama itu sungguh serius mau mendalami agamanya, sehingga itu nanti terjalin menghormati. Oh, saya sebagai penganut agama A memang wajib untuk menghargai penganut B. Karena apa? Karena semua orang itu berbeda. Berbeda, ya, Pak. Iya. Dan semua sudah diatur dan sudah ada contoh-contoh. Seperti kalau di Indonesia, ya 6 agama yang diakui ini sudah ada. Seperti di Taman Mini itu kan ada beberapa agama yang jadi satu komplek, itu menggambarkan ya betapa Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi kalau kehidupan rukun di dalam antar umat beragama sekali lagi dimulai dari pribadi yang memiliki iman yang kuat. Ya. Selanjutnya Bapak, ini saya mengutip ada beberapa moto atau slogan yang memberikan semangat bagi kita semua.
ada beberapa orang yang memberikan slogan ini seperti Presiden Gus Dur almarhum ini menulis demikian. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti menistakan dan merendahkan penciptanya. Betul tak Pak ini dikatakan? Ya. Ketika orang itu melihat bahwa ini manusia diciptakan Tuhan secara luar biasa, Ya. kita menghargai dia. Kita ya. menghargai dia karena apa? Ada yang menciptakannya. Ini Gus Dur ini tokoh moderasi ya, tokoh toleransi Indonesia yang luar biasa. Dia menulis ini karena memang melihat bahwa di Indonesia ini karena kurang paham tentang agama menjadi terjadi permusuhan. Dan ini ditulis ketika beliau menjadi presiden. Wah, luar biasa. Ada lagi dari Najwa Shihab, ini presenter yang terkenal juga. Ini mengatakan demikian, bijak mengelola perbedaan dalam kerukunan bukan permusuhan. Ya, kita diharapkan bijak dalam mengelola kerukunan. Artinya kita harus bijaksana di dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa beradaptasi di dalam setiap lingkungan. Karena kita kan boleh dikatakan minoritas ya, orang yang sedikit gitu. Jadi tengah-tengah masyarakat yang mayoritas. Kita memang harus bijaksana. Bijaksana, jangan sampai terpancing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kita malah mengedepankan identitas diri kita sebagai orang Kristen. Identitas apa? Dasar kita dengan kasih, Pak. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu kasih itu sudah menjadi identitas kita sebagai orang Kristen. Tuh, dan ada lagi ini dari orang yang Mario Teguh Pak juga menuliskan kedamaian, kesehatan, keluarga dan rukun dan nama baik adalah kekayaan. Jangan menolak kekayaan. Nah, di situ ada kedamaian, ada kesehatan, keluarga yang rukun dan nama baik adalah kekayaan. Jangan sampai kita menolak. Jadi orang dikatakan kaya itu ketika memiliki ini, Pak. Iya. Kedamaian, kesehatan dan juga keluarga yang rukun. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa kita sebenarnya meskipun mungkin ya secara kurang, kita bisa dikatakan orang yang kaya di dalam pergaulan, kaya di dalam kita interaksi dengan orang lain. Jadi kita adalah sebenarnya orang-orang yang kaya. Ini dari Pak Jokowi juga ada, Pak. Ini dikatakan demikian Pak Jokowi mengatakan, jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan karena kita selama ini rukun. Jadi selama ini kita itu rukun-rukun aja. Jadi jangan sampai kita melupakan indahnya kerukunan ini. Jadi kerukunan itu nikmat, kata. Nikmat, betul. Jadi ada sesuatu yang menyenangkan. Iya, betul Pak. Berarti begitu pentingnya ini ya, kerukunan. Wah, ini tidak bisa ditawar lagi Pak. Ini suatu yang harus. Sesuatu yang luar biasa. Iya. Iya, betul. Di sana pasti ada kesukacitaan gitu. Orang yang rukun itu biasanya ceria, senang, cerah, ceria. Ya, keluarga yang rukun juga sama. Keluarga yang rukun itu biasanya cerah, ceria gitu. Apalagi kalau sampai ada keluarga yang enggak saling tegur sapa, itu rasanya itu udah keluarga seperti neraka itu. Neraka ya, Pak. Jadi memang luar biasa pengaruhnya kalau tidak ada damai sejahtera, nggak bisa hidup rukun, itu beda sekali. Oke, Pak. Iya. Nah, itu ada beberapa hal yang tidak ada namanya, tapi mereka memberikan statement yang luar biasa. Dikatakan demikian, toleransi terhadap sesama manusia adalah cara kita menghargai diri sendiri. Kalau
kita menghargai diri sendiri, kita harus menghidupkan toleransi, menghargai orang lain. Kemudian dikatakan demikian, kemerdekaan adalah kebebasan berekspresi, mengeksplorasi, namun tetap menjaga toleransi. Jadi nggak asal kita tidak ini kan kebablasan demokrasi ya, iya. kebablasan akhirnya ya. Jadi wah, luar biasa itu. arti kemerdekaan yang sebenarnya gitu. Jadi ada tetap menjaga toleransi itu yang merdeka yang sesungguhnya. Kemudian toleransi dan sikap saling menghormati harus dijunjung tinggi agar tidak timbul kesalahpahaman. Mang ini adalah sesuatu permasalahannya Mang tentang apa ya, suatu kurangnya apa namanya pemahaman toleransi itu kadang tuh salah paham, belum memahami, atau memahami hanya sekedar dalam ucapan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari masih nol, makanya terjadilah itu namanya perselisihan, bahkan sampai grup sana, kelompok sini melibatkan golongan. Akhirnya mereka tawuran dan lain-lain. Dan ini saya pikir bahwa ini adalah kurangnya pemahaman dan penerapan toleransi dalam kehidupan. Betul. Luar biasa. Iya. Ya, itu beberapa moto yang mungkin bisa kita petik hasilnya nanti ketika kita menjunjung tinggi toleransi. Jadi hidup akan lebih tentram jika kita jalankan dengan penuh toleransi. Oke Pak Nadia, mungkin sedikit renungan pagi hari ini saya akan bagikan renungan dari Mazmur 133. Ini firman Tuhan yang sangat terkenal, yaitu judulnya Persaudaraan yang Rukun dari nyanyian Yaragat. Dikatakan demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Ternyata ada berkat Pak di balik hidup rukun ini. Dan itu berkat yang mengalir Pak. Bukan hanya berkat sekali saja, enggak. Mengalir Iya. Bahkan habis ya, baru digambarkan Tuhan seperti minyak urapan. Itu urapan Tuhan yang Harun kan kita tahu imam Tuhan yang diurapi Tuhan. Berkatnya mengalir. Ketika berkat Tuhan itu mengalir sampai kepada seluruh orang Israel. Jadi itu bisa digambarkan bahwa ketika kita rukun, ada berkat yang mengalir dari Tuhan kepada setiap pribadi, dan itu dialirkan kepada orang lain, Pak. Bisa kepada gereja. Ketika masing-masing pribadi menerima urapan Tuhan, sehingga seluruh jemaat Tuhan itu menerima berkat Tuhan. Jadi kerukunan itu bukan hanya sesuatu yang biasa saja, saya pikir, tetapi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Dampaknya berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan. Jadi hidup rukun itu sebenarnya ada berkat Tuhan. Tetapi Pak, masalahnya kita tahu hidup di dunia ini ada yang musuh, namanya iblis, Pak. Iblis itu paling benci namanya rukun. Karena itu sumber pertama yang harus kita waspadai itu iblis, Pak. Iblis itu seperti licik sekali. Dia kadang menyamar seperti Tuhan. Iya, Pak. Kita tahu banyak yang menyamar, Pak. Banyak yang menyamar, kelihatannya baik. Ternyata di tengah-tengah suatu komunitas, suatu gereja, bahkan secara pribadi mereka mulai menebar isu, mulai memfitnah, sehingga
kita harus menangkal itu. Sehingga kita harus tetap berteguh pada prinsip yang pertama sebagai orang Kristen, dasarnya adalah kasih. Ketika kasih itu semakin besar dalam diri orang itu, iblis tidak mungkin. Memang Bapak ya, kalau bisa saya katakan bahwa iblis itu memang musuh kita yang paling besar. Iblis itu adalah mencari celah sedapat-dapatnya untuk menghancurkan umat manusia, khususnya juga orang percaya. Firman Tuhan juga dikatakan bahwa iblis itu ya berkeliling terus, jadi nggak pernah berhenti bekerja. Untuk apa? Mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Ditelannya dalam arti apa? Digoda, kemudian menjadi pengikutnya, termasuk orang percaya. Ya, khususnya di dalam kerukunan. Mereka dikacaukan, difitnah, salah pengertian. Nah, jadi memang intinya iblis itu ya menghambat kita untuk menerapkan kerukunan hidup rukun itu, menghambat. Iya, dan itu yang pertama yang harus kita waspadai. Kita harus berjaga-jaga. Iya, jadi firman hari ini menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya ketika Tuhan memberkati orang yang berukun. Amin. Dan musuh yang pertama yang harus kita waspadai adalah iblis. Iblis yang diserang siapa? Orang yang lemah. Iya, betul. Tadi saya katakan ketika pemahaman kita tentang Kristus, tentang gereja, tentang kita sebagai orang percaya itu hanya dangkal. Nah itu iblis yang masuk, orangnya dipengaruhi. Katut ya. Iya. Bahkan di dalam komunitas gereja dia bisa menjadi musuh dan dia bisa memecah belah dalam satu gereja. Dan itu pun banyak yang terjadi Bapak ya, di gereja-gereja seperti itu sampai pecah, semuanya sampai habis karena itu nggak bisa hidup rukun. Ada faktor dari iblis yang menggoda, mempengaruhi beberapa umat Tuhan sehingga terjadi seperti itu. Itulah luar biasanya iblis. Tetapi ya sekali lagi seperti yang difirmankan hari ini, mari kita senantiasa mengingat ini. Ketika kita sudah dirukunkan Tuhan secara pribadi, kita punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Makanya saatnya setiap hari, setiap saat, khusus setiap pagi, saat teduh bersama Tuhan, itu apa? Untuk menjaga ini, Pak. Harmonis. Iya. Karena kita sudah dirukunkan dengan Tuhan dan Tuhan sudah siapkan berkatnya, mengalir setiap hari. Berarti berkat itu tergantung dari kita ya. Betul. Kalau kita membina hubungan yang baik sama Tuhan dan otomatis dengan sesama, kita yakin bahwa itu berkat Tuhan tercurahkan untuk kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan sudah siapkan. Betul. Puji Tuhan. Iya. Dan ya yang kedua sekali lagi tadi, ya maksudnya jangan sampai kita lemah. Karena itu di dalam firman Tuhan jangan kita membiasakan diri seperti orang-orang yang tidak imannya lemah, menjauhkan dari ibadah, menjauhkan dari pertemuan, persekutuan. Nah itu harus kita lebih dekat dengan persekutuan, dengan doa, dengan gereja. Jadi itu cara kita jangan menjauhkan diri dari. Dan satu ayat yang dikatakan begini, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layarlah itu dalam arti menyala-nyala dalam arti apa? Ya ini terjaga iman kita. Menyala-nyala. Ya itu satu momen yang bagus Pak. Karena apa? Bicara tentang urapan itu bicara tentang Roh Kudus juga. Iya. Betul. Jadi ketika itu berkat Tuhan seperti minyak urapan. Kalau di kita saat ini urapan itu kan bicara tentang Roh Kudus ya. Jadi ketika kita senantiasa hidup di dalam bimbingan, penyertaan dengan Roh Kudus, maka berkat itu tidak akan habis, Pak, mengalir terus. Dan itu menguatkan kita saat pagi hari ini. Jadi Bapak Sumartio, ini ada beberapa sebelum saya menutup renungan pagi hari ini. Nanti bisa kita rasakan, renungkan juga dengan teman-teman yang lain. Bahwa yang pertama, hidup rukun dimulai dari pribadi.
yang sudah dirukunkan dengan Tuhan atau yang sudah menerima keselamatan. Nah itu kita harus selalu punya waktu dengan Tuhan. Ada hubungan Iya, intim. hubungan itu tidak hanya sekali ketika kita dibaptis, ketika kita menerima Tuhan, bukan hanya itu, tapi kita harus selalu. Iya, karena apa? Kita sebagai orang Kristen itu harus bertumbuh. Yang pertama, marilah kita melihat kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah diri kita ini benar-benar sudah merasakan damai sejahtera dari Tuhan, sudah dirukunkan Tuhan, dan punya pertumbuhan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kerohanian kita itu memang harus bertumbuh. Iya, betul. Tidak hanya stuck begini saja, tapi harus naik grafiknya katanya. Karena itu firman Tuhan katakan tadi, jangan kita kebiasaan kita untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau persekutuan. Karena itu juga kalau kita sendiri ya kita tahu iblis selalu berputar-putar bisa ditekan. Oke, jadi yang kedua tadi bicara tentang rukun dalam keluarga. Kalau kita rukun di dalam keluarga yang lain melihat juga enak, dan keluarga yang lain masih merasa diberkati. Ketika mereka melihat keluarganya satu dan yang punya rukun di dalam lingkungan itu tidak terjadi konflik otomatis. Jadi bagaimana menempatkan diri kita dari diri pribadi, keluarga, dan ke masyarakat itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi demikian Pak tentang Mazmur, renungan Mazmur 133, dan tema hari ini kita bicara tentang hidup rukun. Hidup rukun dimulai diri sendiri, kemudian keluarga dan lingkungan ini juga berpengaruh terhadap gereja. Jadi ini dapat menjadi tuntunan kita di dalam menghadapi situasi yang saat ini terjadi. Karena apa? Sekarang ini mudah sekali terpancing. Karena apa? Begitu kita pencet HP, kita sudah bisa melihat apa yang di dalam konten-konten yang provokatif. Betul. Itu kalau pribadinya tidak kuat, ikut Pak. Dan itu disaksikan oleh seluruh dunia loh Pak, tidak hanya Indonesia saja, tapi cakupannya sedunia. Global Jadi secara luar biasa ya. Jadi mari sebagai orang percaya kita sudah punya aturan yang bagus sekali, dan ini aturan dari Tuhan, dan kita juga punya aturan dari pemerintah, yaitu moto Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai, toleransi satu dengan yang lain gitu. Jadi perbedaan itu sebenarnya sesuatu yang indah, seperti pelangi yang di atas waktu turun hujan gerimis itu terjadi ya biasa seperti itu, warna-warni begitu. Beda tapi indah Pak. Indah, iya. Sebenarnya memang itulah yang harus kita jalan dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen kita harus betul-betul menerapkan ini, sehingga kita tidak jadi batu sandungan nih untuk lingkungan kita dimanapun kita berada. Karena kita ini sekali lagi kita tadi dianjurkan dan nyatakan oleh firman Tuhan bahwa kita ini harus menjadi saksi ya di karang dan terang dunia loh Bapak ya. Jadi nggak hanya lingkup keluarga saja, tapi harus kemanapun kita melangkah. Luar biasa. Jadi terima kasih Pak Nadio waktu yang diberikan kepada saya, dan saya kembalikan untuk hari ini. Terima kasih kembali Bapak Kes yang pemaparan yang jelas, yang sangat memberkati kita tentunya, saudara pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada. Pembahasan tentang hidup rukun ini adalah sesuatu yang fundamental, yang dasar bagi kehidupan manusia. Kemanapun kalau kita nggak bisa hidup rukun dalam sikap keluarga, itu rasanya tidak enak seperti yang disampaikan oleh Bapak Kes tadi. Bermasyarakat, bernegara, kalau nggak ada rasa tidak ini nyaman, maka terjadilah bentrokan
sosial, golongan atau kelompok yang lain. Terima kasih Bapak Kes untuk pemaparan, penjelasan yang begitu luar biasa yang mengajak kita semua ya, sebagai peranan, sebagai penyuluh agama Kristen Kabupaten Karanganyar pada saat ini mengingatkan pada kita semua untuk bisa hidup rukun kepada siapapun. Tidak hanya satu golongan, tetapi banyak golongan. Sejatinya bahwa kehidupan kita ini adalah makhluk sosial, Bapak ya, nggak bisa hidup sendiri. Ada pepatah mengatakan demikian Bapak Kes, ya, rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Seperti lidi yang terikat oleh tali dan menjadi satu, sehingga kita bisa menggunakannya untuk membersihkan rumah kita. Lidi kalau hanya satu Bapak ya dan saudara sekalian ya, tidak berarti apa-apa, bahkan sangat lemah, sehingga sekali kita melingkupnya maka akan patah. Demikian kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri akan sangat lemah, sehingga kita akan mudah jatuh oleh tipu daya iblis. Karena itu iblis sangat benci terhadap orang yang hidup rukun. Tetapi ketika kita mau hidup bersama, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa menjadi alat Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yang ajaib. Jadi ketika kita bersatu dan hidup dalam kerukunan, saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun berada, ada berkat Tuhan yang mengalir sesuai dengan pemaparan hambanya tadi dalam dirinya ya, dalam kehidupan kita maupun keluarga kita, bahkan lingkungan kita berada ya, berkat Tuhan itu akan dicurahkan karena kita hidup damai tadi. Nah, kiranya saudara-saudara pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, melalui kegiatan ini, melalui sharing pada atau renungan firman Tuhan pada pagi hari ini sangat memberkati kita tentunya. Biarlah mengubah pola kehidupan kita hari ini, bahkan ke depan akan jauh lebih baik ya Bapak, terutama dalam hal hidup rukun kepada siapa kita, dimanapun kita berada, kita ini sedang membawa siapa? Membawa nama Tuhan. Kalau kehidupan kita nggak bisa jadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan akan didukakan, Tuhan akan dipermalukan. Oh ternyata orang Kristen seperti ini ya, dan lain-lain. Puji Tuhan Bapak Kes, terima kasih sekali lagi untuk pemaparan yang luar biasa tadi. Yang tadi saya menggarisbawahi bahwa dimulai dari diri kita sendiri dengan Tuhan dengan baik, kemudian lingkup keluarga kita, kemudian lingkungan sekitar. Itu harus kita wujud nyatakan kehidupan yang rukun tadi. Saudara-saudara pendengar Radio Rasinda, kedepankanlah kehidupan rukun, karena itu adalah nilai tertinggi dari suatu agama. Jika agama tidak memiliki nilai kerukunan di dalam kehidupannya, sesungguhnya di manakah kebenaran agama itu? Sebagai penutup, kita akan bersama-sama mendengarkan pujian yang berjudul Endahing Sadu Duran. Terima kasih Bapak Kes sekali lagi untuk penjelasan pemaparannya sering pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Kes dalam setiap kehidupan Bapak. Terima kasih. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.